Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Roma Iskandar selaku dosen pengampu mata kuliah sosial media. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Nur Aryani, Selvi Anjay, Elawati, Budi Hermawan, Daud Yusuf, dan Andi Nugraha saya sendiri. Di video ini kami ingin memberikan sedikit edukasi tentang COVID-19. Oke, langsung kita ke videonya. COVID-19 merupakan virus yang pada awalnya menghantam saluran pernapasan. Ia masuk melalui anggota badan saluran pernapasan, terutama mulut dan hidung. Melalui mulut dan hidung, COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita secara efektif. Droplet dan udara yang bercampur dari penderita COVID-19 dalam satu ruangan tertutup dalam durasi waktu yang cukup lama merupakan bagian yang memungkinkan virus itu melakukan transmisinya. Oleh karenanya, penggunaan masker yang diutamakan berlapis menjadi penting digunakan agar udara yang terkontaminasi tidak terhirup dan masuk ke dalam rongga hidung dan mulut kita. Demikian juga menjaga jarak minimal 1 meter dalam berinteraksi langsung dengan siapapun itu dimaksudkan agar tidak adanya percikan droplet dari lawan bicara ke pernapasan kita. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok coronavirus. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Spirator Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 CoV. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala COVID-19. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah: pertama, demam tinggi disertai menggigil, kedua, batuk kering, ketiga, pilek, keempat, nyeri tenggorokan. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 CoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Diagnosis COVID-19. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, memeriksa pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan paring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus atau saluran pernapasan yang lebih kecil. Komplikasi virus COVID-19. Yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan,
seperti pneumonia berat, demam tinggi, dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Pencegahan COVID-19. Mari kita lakukan gerakan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus corona agar hasilnya maksimal. Kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Lakukan sesering mungkin, terutama pada kondisi yang pertama sebelum menyentuh makanan, yang kedua setelah menggunakan toilet, yang ketiga setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, yang keempat setelah beraktivitas di luar ruangan. Jika tidak ada air yang mengalir, kamu bisa menggunakan produk pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya dengan kadar sebesar 70%. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa penggunaan masker hanya dilakukan untuk orang-orang yang terserang penyakit, bukan orang yang sehat. Akan tetapi pada kenyataannya, pandemi yang masih belum usai dan terus memakan korban membuat penggunaan masker pun diwajibkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa negara Amerika Serikat misalnya, pusat kesehatan setempat mewajibkan masyarakat negara tersebut memakai masker, bahkan saat berada di rumah untuk kondisi tertentu. Misalnya seperti ada anggota keluarga yang terserang COVID-19, ada anggota keluarga yang berisiko terpapar virus corona karena beraktivitas di luar rumah, merasakan adanya gejala yang mengarah pada infeksi virus corona, ruangan yang sempit, dan tidak bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan di beberapa rumah sakit pun kini dianjurkan untuk menggunakan masker double. Ini karena mengingat terus berkembangnya virus corona menjadi berbagai varian baru yang lebih ganas dan mematikan. Menjaga jarak saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Adanya aturan ini juga berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Aturan tersebut menyebutkan setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain, guna mencegah paparan droplets dari orang yang batuk, bersin, atau bicara pun sebaiknya hindari berkerumunan, tempat ramai dan berdesakan. Apabila tidak mungkin menjaga jarak, bisa dibuat rekayasa untuk menghindari resiko paparan. Rekayasa dalam bentuk administrasi bisa berupa membatasi jumlah orang dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal. Sementara itu, rekayasa dalam bentuk teknis bisa dilakukan dengan cara membuat batas atau partisi di ruangan atau mengatur jalur masuk dan keluar di satu tempat. Menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja.
Jadi semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko tubuh terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Tak lupa, selalu jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, dan mengonsumsi vitamin. Motivasi dari kami, kekayaan terbesar adalah kesehatan. Sekian video edukasi tentang COVID-19 dari kami. Semoga dengan video edukasi ini akan menyadarkan kita bahwa kesehatan lebih penting dari apapun. Kami dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.